Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Eyang. Kali ini Eyang akan peragakan bagaimana cara membuat tas rajut yang simpel ya kawan-kawan ya, yang mudah untuk dibuat. Simpel sekali membuat tas rajutnya. Nah, ini adalah benang katun dan hakmen ukuran 3,5 inci. Nah, kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, buatlah 60 rantai atau lebih ya. Buat 60 rantai atau lebih ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu sudah jadi rantainya. Panjang sekali kawan ya. Kemudian diisi dengan single crochet. Diisi dengan single crochet. Sepanjang rantai tadi kawan-kawan ya, satu baris dengan rajutan single crochet ya kawan-kawan. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dibuat rajutan dengan motif single crochet sepanjang satu baris, kemudian kita buat 3 rantai. 3 rantai diseling, dilongkap 3 rantai kawan ya. 1, 2, 3, kaitkan, lalu buat 3 rantai lagi. Nah, kawan-kawan generasi muda, ingat jangan tinggalkan sholat 5 waktu, bacalah Al-Quran, asahlah bakatmu, kemudian salurkan. Jangan lupa untuk membuat PR, pelajari kembali pelajaran yang kalian terima dari sekolah ataupun perkuliahan. Nah, seperti itu kita sudah buat 3 rantainya. Kita buat satu baris ya kawan-kawan ya, kemudian diisi satu rantainya diisi dengan 4 double crochet sebanyak 2 kelompok ya, 2 rantai. Satu rantainya diisi dengan 4 double crochet sebanyak 2 rantai, 2 kali ya kawan ya, 2 kelompok. Nah, kemudian setelah kita isi dengan 2 rantai, 2 kelompok, 2 bagian, yang bagian lain lagi kita isi dengan satu rantainya itu dengan 2 double crochet. Kemudian satu rantai lagi kita isi dengan 2 double crochet. Ini videonya ngumpet kawan ya, dia malu-malu kucing. Nah, seperti itu kawan ya. Nah, satu rantai disimpan 4 double crochet. Kemudian 2 double crochet ya kawan ya. Nah, sebanyak 2. Nah, begitu seterusnya ya kawan-kawan ya. Begitu seterusnya sampai setinggi yang diinginkan ya kawan-kawan ya. Sampai setinggi yang diinginkan. Nah, begitu sampai seterusnya sampai tinggi. Nah, generasi muda ingat kalian harus menabung untuk masa tua kalian, untuk masa lansia kalian ya. Untuk modal usaha mandiri ya kawan-kawan ya, karena di negara kita ini usia lansia sudah tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah tenaga produktif ya kawan-kawan ya. Jadi kita harus mempunyai solusi untuk diri kita sendiri. Misalkan kita menabung untuk usaha di hari tua. Kalau kalian pun masa mudanya sudah membiayai anak-anak, nanti masa tua kalian biayailah diri kalian sendiri ya. Kalau misalkan anak-anak kalian juga kan mereka membiayai anak mereka. Nah, kita yang sudah tua-tua ini cari makanlah sendiri.
Menyedihkan sekali ya, masa muda kita untuk anak, sedangkan masa tua kita harus masih cari makan sendiri ya kawan ya. Nah begitulah yang namanya kehidupan ya, tapi itu lebih baik kalau dari tangan kita sendiri, dari keringat kita sendiri kita makan ya. Nah begitulah kawan-kawan di kehidupan. Bukan cuma sekedar puisi. Hidup itu keras, hidup penuh perjuangan, hidup itu penuh pengorbanan dan bla bla bla, dan itu adalah kenyataan kawan. Bukan halu, tapi itu adalah kenyataan. Kalian harus siap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan di hari tua ya. Nah, semuanya kalau sudah tahu kenyataannya, kita harus cari solusi, buat solusi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai mengandalkan orang lain walaupun keluarga ya kawan-kawan ya. Lebih baik kita makan dari keringat sendiri. Nah, itu lebih pokoknya lebih nyos ya kawan ya. Nah, misalkan kita membuat YouTube ini pun sudah menjadi pekerjaan tetap ya kawan ya. Kita jadikan saja pekerjaan tetap ini YouTube ya. Ya walaupun tenaga kita sudah yang lansia-lansia sudah tidak sanggup untuk yang berat-berat, tapi kita masih bisa menghasilkan dari YouTube. Nah, bekerjalah dengan konsentrasi yang penuh, yang serius ya kawan ya. Jangan sekedar numpang lewat di YouTube, kasihan nanti bye-bye dia. Nah, kawan ya. Buat Eyang sekarang YouTube adalah mata pencarian pekerjaan tetap. Melamarnya aja belum sudah jadi pekerja tetap kawan. Nah beginilah namanya hidup ya kawan ya. Kita tidak tahu di masa depan kita seperti apa, di masa tua kita seperti apa. Makanya itu kita harus cari solusi untuk diri sendiri. Kita punya tameng sendiri, kita punya antisipasi sendiri. Ya itu adalah dari pola pikir kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain walaupun keluarga ya. Nah kalau sekedar minta tolong nggak apa-apa ya. Tetapi kita harus tetap berusaha, tetap berdoa. Itulah dua-duanya itu harus kita kerjakan ya. Jangan cuma berdoa doang, jangan cuma berusaha doang. Dua-duanya dikerjakan ya. Nah nanti serahkan pada Allah. Allah juga tidak tidur melihat orang yang berusaha berdoa itu pastilah ada hasilnya. Jangan takut ya. Allah itu menyayangi orang-orang yang tetap berusaha, orang-orang yang tetap berdoa ya. Nah begitulah kawan-kawan ya. Generasi muda, kalian siap-siaplah menghadapi hidup ini. Kalian harus punya solusi untuk diri sendiri. Kalian harus punya antisipasi untuk keadaan apapun di masa yang akan datang ya. Nah begitulah yang namanya hidup. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah kalau memang kalian sukses ya syukur alhamdulillah, tapi kalau kalian tidak sukses, kalian harus punya antisipasi bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah seperti itu. Misalkan masalah finansial ataupun masalah emosi kalian, atau jangan semangat kalian, bagaimana caranya tetap semangat, jangan patah semangat kalau ada masalah yang mungkin akan menggerus kalian seperti oncom. Nah begitulah kawan-kawan ya, kita santai saja, santai tapi berusaha, santai tapi tetap sholat, santai tetap berdoa, santai tetap berbuat kebaikan. Nah itu dia kawan ya. Nah semua tergantung pada pola pikir kita. Semua tergantung bagaimana niat kita menjalani hidup. Inilah ceramah Eyang Eyang, aku datang, Eyang, aku pulang kampung. Sana pulang lagi kamu. Eyang tega bener sih sama aku ya. Nah kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Seperti biasa, generasi muda yang Eyang khawatirkan bagaimana kalian nanti di masa depan. Nah beginilah kenapa Eyang selalu Eyang di dua video ini
mengungkapkan perasaan bagaimana kehidupan lansia yang akan datang, lansia sekarang. Nah, itu karena Eyang melihat banyak sekali YouTuber yang seusia Eyang ini masuk ke YouTube. Nah, Eyang lihat itu barangkali setelah pensiun ya, sesudah pensiun sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau di negara lain mungkin ada lapangan pekerjaan untuk lansia, tetapi negara kita tidak. Yang dibutuhkan adalah usia produktif. Ya, kita tidak bisa juga menyalahkan karena usia produktif di negara kita ini banyak sekali ya, cikal bakalnya juga sudah banyak. Jadi itu yang dibutuhkan diutamakan. Nah, lansia-lansia itu disuruh berusaha sendiri, cari makan. Kau sendiri masa kalah sama ayam. Ayam aja bisa nyari makan sendiri. Nah, semangat teman-teman lansia ya, kita tetap semangat ya, walaupun misalkan anak-anak kita belum bisa mengayomi kita. Nah, kita berdoalah. Nah, lebih baik kita cari usaha sendiri untuk makan sendiri. Kalau Eyang memang masih punya kewajiban, masih satu ya, yang masih kuliah. Jadi tetap semangat dan itu harus ya, karena kewajiban adalah tetap kewajiban, harus Eyang jalani ya. Nah, kawan-kawan, begitulah hidup penuh pengorbanan. Hidup memang berat, tapi enjoy saja kita jalani dengan happy. Nah, dengan semua pola pikir kita rubah yang kira-kira efeknya jelek kita tinggalkan ya. Yang resikonya bahaya kita tinggalkan. Nah, kita buatlah sesuatu yang menurut kita baik ke depannya untuk kita ataupun orang lain, keluarga dan orang lain ya kawan-kawan ya. Nah, begitulah, ini adalah podcast Eyang. Nah, begitulah kawan-kawan ya, hidup adalah anugerah, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Nah, begitulah kawan-kawan ya. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah banyak menjalani asam garam, kehidupan asam garam dijadikan satu untuk bumbu ikan. Nah, begitulah kalau kita terlalu serius menanggapi hidup ini, kita bisa stres ya kawan ya. Banyak kejadian-kejadian, misalkan seperti hari ini adalah demo besar-besaran kawan ya, seluruh Indonesia katanya, yang kemarin tanggal 25 itu sudah selesai. Nah, itu juga bagaimana pemikiran teman-teman. Nah, kalau menurut Eyang sih pemerintah ya, kalau misalkan untuk pembagian kesejahteraan pejabat-pejabat jangan diumumkan. Untuk apa sih diumumkan ya ke masyarakat? Nah, itu kan pasti ada cemburu sosial. Kalau misalkan pejabat dapat 3 juta sehari, nah rakyat itu dapatnya 3 juta 1 bulan. Bayangkan, ya tidak salah juga rakyat kalau marah. Nah, begitulah pejabat. Jangan diumumkan untuk kesejahteraan kalian. Nah, yang kalian umumkan adalah kinerja kalian. Nih, kita sudah bekerja mati-matian untuk rakyat. Itulah yang harus kalian perlihatkan kepada rakyat. Begitu. Jangan kesejahteraannya, karena negara kita ini rakyatnya banyak yang masih miskin ya. Itu nyata. Nah, itu nyata ya. Nah, bagaimana di atas enak-enakan, di bawah mati-matian, itu membuat rakyat marah. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, itu sudah selesai ya kawan-kawan ya. Tas simpelnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat variasinya, yaitu buah stroberi ya kawan-kawan ya. Buah stroberi yang kita buat 5 rantai menjadi lingkaran, kemudian kita isi dengan single crochet ya kawan-kawan ya. Buat single crochet sampai mengkerucut
sampai mengkerucut seperti biasa. Di video-video lama sudah diperagakan bagaimana cara mengkerucutkan, mengecilkan rajutan ya, dari lingkaran menjadi mengkerucut, ya, dari yang besar menjadi kecil. Nah, itu sudah sampai di ujungnya, kemudian kita potong benangnya. Nah, lalu kita akan buat kelopak buahnya ya kawan-kawan ya. Kelopak buahnya dari benang hijau yang dibuat rantai, dikaitkan, kemudian rajut double crochet dan dikaitkan ke buah stroberinya ya kawan-kawan ya. Dikaitkan ke buah stroberinya, lalu kita rajut menjadi kelopak buah stroberi. Kemudian kita akan membuat bintil-bintilnya ya kawan ya, yang dengan warna putih. Itu namanya apa? Bintil-bintil. Nah, seperti itu dengan benang warna putih ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, terima kasih untuk menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.